Oke teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya di channel Bapak-Bapak Rider, si bapak-bapak yang suka riding. Oke, ini adalah kali pertama ya saya mengabadikan malam-malam ini. Bukan kali pertama sih, sebenarnya sudah sering, cuman tidak pernah saya upload karena hasilnya gelap ya teman-teman. Kamera saya tidak terlalu bagus hasilnya ya untuk mengabadikan momen-momen riding di malam hari seperti ini, yang mana sumber cahaya hanya datang dari cahaya sekitar saja, dari lampu-lampu motor dan lampu penerangan jalan. Malam ini kita coba untuk isi ya, kita coba untuk tes lagi nih dengan beberapa perubahan setting. Saya sebelumnya sudah mempersiapkan 3 buah settingan di kamera saya, yaitu GoPro Hero 9 teman-teman, yang memang GoPro Hero itu ya termasuk action cam pada umumnya, itu tidak terlalu bagus ya untuk digunakan di kondisi low light, di kondisi gelap, kondisi malam hari rata-rata seperti itu. Jadi ya pilihannya ya kita tidak mengonten di malam hari, atau kita lakukan beberapa penyesuaian gitu ya, walaupun nanti nggak tahu juga hasilnya gimana. Ini kamera yang pertama saya set ini menggunakan settingan pertama saya. Nanti deskripsinya kita coba tampilkan di video ya. Ya pada intinya di settingan pertama ini saya melakukan perekaman dengan mode 4K di 24 fps. Nah dari situ berkembang untuk shutter speednya menggunakan 2 kali fps, yaitu di 24 tadi ya, jadi 1/48 second, dan di set manual ya teman-teman. Jadi shutter speed akan di keep di value 1/48 second, tapi untuk settingan ISO masih kita set di minimum ISO 100 dan maksimum ISO di 3200. Hasilnya belum bisa saya lihat harus dilihat dulu, tapi saya perhitungkan mungkin akan sedikit noisy ya, mungkin terang tapi akan sedikit noisy karena penggunaan ISO mencapai 3200, yang standarnya biasanya hanya dipentokin di 800 saja kali ya teman-teman, atau mungkin 1600 1200 kalau ada ya biasanya. Tapi untuk setting ini dicoba di maksimum 3200 ISO nya. Seperti bisa terlihat ya teman-teman, kondisinya seperti ini, hanya dapat sorotan-sorotan cahaya dari jongkok-jongkok pinggir jalan ya, dan bangunan-bangunan di sebelah kanan kiri jalan, dan juga dari lampu-lampu pengendara motor lainnya. Wah, Ninja ZX25 250 cc 4 silinder dengan suara yang khas ya teman-teman. Ya seperti itu. Yang pasti mengabadikan momen-momen riding di malam hari ini cukup cukup challenging ya, challenging dari sisi peralatan juga,
cukup menantang digunakan di kondisi low light. Dan kita tahu GoPro atau mungkin mostly kamera action pada umumnya ya tidak terlalu bagus untuk digunakan di kondisi minim cahaya. Dan yang kedua adalah berkendara di malam hari memang cukup memiliki banyak resiko ya. Resiko terhadap pengendaranya juga, resiko kesehatan, angin malam, kemudian resiko keselamatan berkendara juga ya sedikit meningkat karena memang malam hari ini seyogianya gitu. Di malam hari itu manusia itu beristirahat gitu ya, tidak beraktivitas. Tapi ya mungkin di berbagai alasan kita harus melakukan perjalanan di malam hari gitu ya. Bisa saja karena alasan pekerjaan dan yang lain sebagainya, kita harus melakukan itu. Nggak ada masalah teman-teman. Tapi yang pasti secara apa ya, secara keumuman gitu untuk berkendara di malam hari memang memiliki faktor-faktor risiko lebih besar daripada berkendara di siang hari. Mungkin itu sebabnya kali ya kamera-kamera action yang digunakan di apa namanya dunia permotovlogan itu memang tidak didesain untuk mengambil capturean di malam hari atau memvideokan kegiatan di malam hari, karena memang berkendaranya sendiri sudah beresiko gitu ya. Tapi ya tidak bisa dihindari ya teman-teman. Mungkin ya teman-teman lagi mengabadikan touring mungkin ya, apa namanya perjalanan jauh dari pagi mungkin sampai malam belum sampai dan pengen diabadikan gitu lewat video, mungkin saja gitu ya. Dan di situ tantangan lebih susah lagi gitu karena setting video harus dapat dari siang hari dan dilanjutkan untuk menyesuaikan kondisi remang-remang di malam hari. Dan ya mungkin saja gitu ya masih di jalan dan teman-teman masih harus mengcapture beberapa footage dan harus dilakukan malam hari ya, seperti itu. Cuman memang ya seperti itu ya, kenapa harus dilakukan malam hari, memang alasannya cukup spesifik gitu dan sebaiknya tidak dilakukan sih ya. Kalau dari sisi kesehatan kan angin malam juga cukup berbahaya gitu kepada kesehatan kita. Tapi ya kalau memang itu style kita dan itu kebutuhannya kita, ya nggak ada masalah ya. Kita harus memvideokan di malam hari ya. Mungkin ya seperti tadi perjalanannya belum sampai malam hari, masih harus ambil footage, atau mungkin ketersediaan waktunya teman-teman hanya ada di malam hari itu. Di siang hari nggak bisa karena kerja, mau nggak mau harus konten di malam hari ya. Macam-macam ya ininya permasalahannya, dan tidak ada masalah kalau menurut saya. Yang pasti memang kondisi ini cukup menantang dan tidak semua peralatan yang ada saat ini bisa mengatasi kondisi gelap. Truk sebesar ini sering lewat ke sini teman-teman, saya juga kurang begitu paham. Ini cukup gelap ya di Jalan Bojong Raya ini, cukup gelap. Saya nggak tahu nih gimana hasilnya yang di sini. Coba kita ubah lagi ya teman-teman kondisinya, settingannya kita coba ubah bentar ya teman-teman. Ini kita sudah switch ke mode yang kedua, mode custom kedua. Ini tetap base-nya sama teman-teman, base recordingnya sama, masih menggunakan mode 4K di 24 frame per second. Bedanya ini
Untuk shutter speed masih tetap saya set di 1/48 second, mengikuti kaidah rule of thumb. Shutter speed adalah 2 kali frame rate yang dipilih ya, karena saya memilih frame rate 24 fps. Maka dari itu untuk apa namanya, shutter speednya saya gunakan 1/48. Bedanya ini di maksimum ISO settingnya ya, yang minimumnya tetap sama di 100, tapi untuk maksimumnya saya turunkan di 1600. Nah ini harusnya menghasilkan footage yang less noisy, tapi mungkin agak sedikit lebih gelap ya dari yang satu ya, yang tadi yang 3200, sorry. Seperti apa keseluruhannya juga saya belum lihat. Ini coba kita saksikan aja bersama-sama ya teman-teman, sambil jalan, sambil kita coba lihat hasilnya. Ini jalanan cukup padat malam ini di Bandung, ini jam 8 malam. Kita masih belum dapat clear area untuk riding lebih kenceng gitu ya, sambil melihat kondisi low light ini mempengaruhi stabilitas pengambilan gambarnya atau tidak gitu teman-teman. Di setting kedua ini shutter speed tetap saya kunci di manual di 1/48 seperti tadi saya sampaikan, dan mungkin variabel otomatisnya adalah di pemilihan ISO yang diserahkan kepada softwarenya GoPro ini ya. Diserahkan ke software GoPro ini untuk di set berdasarkan kondisi cahaya di luaran. Nah seperti ini teman-teman, ini kita sudah masuk di jalan Soekarno-Hatta bypass ya. Kita mengarah ke arah terminal Bundaran Elang. Kita coba lihat di sini dalam kondisi yang ya cahaya seadanya ya dari lampu-lampu jalan. Nanti kita coba lihat ketiga settingan itu seperti apa. Seperti ini teman-teman settingannya untuk yang settingan kedua. Oke, supaya nanti bisa fair ya teman-teman, mungkin saya akan coba juga settingan tadi di sini ya, di jalan yang sama ini. Kita akan coba muter di depan, kemudian nanti kita ubah settingannya ke settingan yang sama lagi ya, yang settingan pertama tadi. Jadi kita coba 3 settingan ini di tempat yang relatif sama ya teman-teman, untuk biar kondisinya sama gitu ya, walaupun tidak apple to apple, tapi kita coba kondisi yang se-fair mungkin untuk kita perbandingkan teman-teman. Ya teman-teman, saat ini kita menggunakan settingan ketiga yang di kamera saya ditulisnya hanya standar aja ya, tapi isinya adalah sama, base-nya adalah perekaman 4K 24 frame per second. Namun yang membedakannya adalah untuk settingan shutter speed dan settingan ISO, saya buat dua-duanya adalah otomatis ya. Jadi shutter speednya auto dan ISO juga sama di 100 minimum dan maksimum di 1600. Nah nanti kita coba lihat hasilnya ya teman-teman. Kita akan coba mondar mandir aja
di jalan yang sama ini, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas ya, menggunakan settingan yang sama di jalan yang kurang lebih sama ini. Seperti inilah penampakan settingan ketiga kita, 4K 24 frame per second, kemudian ISO nya minimum 100, maksimum 1600, dan shutter speed nya dibuat auto. Seperti apa nanti mungkin perbedaannya, kita habiskan dulu jalan ini ke sana dan kita nanti putar balik, kemudian kita coba settingan yang lain ya, kita coba di jalan yang sama ini supaya tingkat kecahayaannya sama dan nanti hasilnya juga mudah-mudahan bisa kita perbandingkan. Oke, kita putar balik aja di sini. Baik, teman-teman, kini kita coba settingan pertama kita yang kita tadi tulis custom 1, yaitu adalah isinya kalau nggak salah 4K 24 frame per second, kemudian shutter speednya kita buat manual di 1/48 dan ISO nya 100 minimum sampai 3200 kalau nggak salah ya. Nanti yang pastinya saya akan cantumkan di video ini. Dan begini hasilnya kira-kira melewati jalan protokol yang cukup temaram sih kalau menurut saya, tidak terlalu terang dengan lampu-lampu berwarna kuning ini, nggak terlalu terang lah kondisinya teman-teman. Sekarang nanti kita habis ini kita putar balik lagi dengan satu settingan yang belum kita gunakan, yaitu custom biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini adalah settingan ketiga kita, yaitu di masih 4K 24 frame per second, kemudian shutter speed masih kita set di manual di 1/48 second. Namun untuk ISO setting kita pilih di minimum 100 dan maksimum di 1600. Jadi komplit ya teman-teman, ada 3 settingan yang sudah kita tes di jalan yang sama, beda arah, yang 2 ke sana, yang 1 ke sini. Artinya dia akan teriluminasi oleh pencahayaan yang kurang lebih mirip, dan kita bisa sama-sama saksikan perbedaannya ya. Nanti kita coba simpulkan di akhir video apa yang terjadi dan apa yang bisa kita maksimalkan gitu ya untuk kondisi-kondisi pengambilan footage di malam hari di jalan perkotaan temaram seperti ini ya. Ini salah satu jalan yang besar ya, jalan protokol di kota Bandung, tapi memang ya seperti inilah kondisi pencahayaannya ya. Dan di tempat-tempat bagian yang lain juga kurang lebih mirip-mirip aja sih, ada yang lebih terang sedikit, ada yang sama aja, ada yang lebih gelap, malah ini kurang lebih sama teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa kita coba tes di jalan malam hari ini. Nanti kita coba buat kesimpulannya ya di akhir video. Oke teman-teman, terima kasih.